Halo, kembali lagi di channel podcast kita Sulu Indonesia Muda. Channel podcastnya DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung. Nah, hari ini kalau kemarin-kemarin nih yang pembawa acaranya ada yang cewek, ada yang cowok jenggotan segala macam. Hari ini sama saya Santri Agung Wardana. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari rumah kesejahteraan. Nah, ini barusan kita sebelum ada tag ini itu ngobrolnya panjang banget dan itu mungkin sampai agak gontok-gontokan mungkin tentang soal koperasi. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang apa itu konsep koperasi. Mungkin yang awalnya kita akan pengen tahu dulu sih rumah kesejahteraan itu apa. Nah, kita kedatangan dua tokoh dari rumah kesejahteraan. Nanti satu lagi mungkin nanti bakal ngelewat langsung duduk mungkin. Jadi jangan kaget kalau dia ngelewat. Emang orang-orangnya nyeleneh semua nih dan ini inspirasi banget gitu. Oke, mungkin pertama-tama Kang atau Abang atau siapa saya panggilnya? Apa aja. Oke. Nah, saya lebih nyamannya manggil Abang sih mungkin karena sejarah ke belakangnya ada ikatan juga gitu. Bang, nah kenalin dulu dong ke Bung dan Sarinah. Jadi kita kebiasaan manggilnya Bung dan Sarinah. Nah, jadi Pemuda Demokrat itu kita manggil keseluruhannya Bung dan Sarinah. Abang ini memperkenalkan diri di rumah kesejahteraannya jadi apa, terus kayak gimana sih Bang rumah kesejahteraan itu? Mungkin secara umumnya dulu sebelum nanti kita bedah panjang-panjang gitu Bang. Oke, terima kasih. Sebenarnya berbicara tentang rumah kesejahteraan lebih jauh itu mungkin bisa nanti Kang Pendi ya, kan CEO-nya ya. Oke. Nah, jadi kalau saya di rumah kesejahteraan itu salah satu mentor ya dan konsultan khusus di di usaha dan bisnis layanan dan bisnis koperasi. Oke. Ya, usaha koperasi lah ya di sektor retail atau di perdagangan. Jadi bagaimana mengoperasionalisasikan usaha di koperasi berbasis need anggota-anggotanya, itu bagaimana membuat model usahanya dan seterusnya. Saya di wilayah itu. Nanti lebih luas bagaimana profilingnya mungkin langsung dengan CEO-nya aja. Berarti yang ada di gambaran saya ini abanglah supervisi dari bergeraknya sebuah koperasi. Salah satu ya. Jadi kita ya, memang ada tim rumah mentor ya. dalam rumah kesejahteraan itu kan. Ya. Oke. Nah, tapi unik Bang. Menjadi pertanyaan di awal saya ketika tadi Abang sampaikan mensupervisikan sebuah koperasi dalam operasionalnya gitu kan. Bang, gimana sih ceritanya awal kok menjadi koperasi? Kok ketika kita menggagas sebuah konsep ke depan untuk masa depan kita, bahwasanya ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi pebisnis, ada yang menjadi apapun itu, tapi kok hari ini justru Abang mensupervisikan koperasi dibandingkan sektor-sektor lain gitu. Oke. Sebenarnya konsep koperasi ini itu lahir jauh sebelum masa yang seharusnya. Jadi konsep koperasi ini sebenarnya adalah konsep yang sangat brilian, yang melampaui masanya. Jadi mungkin Bung Hatta itu sudah berbicara tentang koperasi 100 tahun yang lalu, yang mungkin baru kita bisa rasakan 100-200 tahun ke depan setelah dia berbicara. Setelah dia mengungkapkan tentang bagaimana ide koperasi itu ya, sampai dituangkan di dalam konstitusi kita. Ya, jelas-jelas ya sampai detik ini di konstitusi kita itu belum berubah di pasal 33 penjelasannya tentang seperti apa bentuk daripada demokrasi di sektor ekonomi yang dianut oleh bangsa kita, ya, oleh negara kita, dan jelas-jelas juga di situ menjelaskan bahwa badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Tapi kan sampai sekarang kita tidak tahu makhluk apa itu demokrasi ekonomi, demokrasi Pancasila, makhluk apa itu koperasi, betul. Ya dan seterusnya ya. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini ya kembali yang tadi bahwa ini adalah ide yang sangat modern sekali. Kalau kita lihat masa-masa sebelumnya, mulai daripada masa feodalistik ya, di mana siapa yang menguasai tanah yang banyak
maka dia yang akan menguasai manusia. Oke. Ya, Iya. itu sebelum sistem kapitalistik ya dikenal. Ya, Kemudian, itu dalam sejarah ya, peradaban itu. peradaban Betul, ekonomi betul, lah, memang ya, peradaban ekonomi. ekonomi. Kemudian berkembang pada peradaban selanjutnya dengan sistem kapitalisme, ya, siapa yang menguasai sumber produksi. daya, alat produksi, Betul. ya, dengan menekan tingkat produksi semurah-murahnya, serendah-rendahnya untuk menggapai keuntungan yang setinggi-tingginya, maka dia yang akan menguasai manusia. Yang kerap kali disebut kapitalis Betul, itu sebenarnya. kapitalis, Betul. ya. Kemudian ternyata berkembang lagi, ya, di zaman ini kita sekarang. Kalau tadi itu tanah itu adalah sebuah simpul kekuatan untuk menguasai, Iya. ya, kemudian alat-alat produksi juga simpul kekuatan untuk menguasai, ya, di sana termasuk ditemukan mineral, ditemukan gas alam, ditemukan minyak bumi, Iya. ya, maka di masa itu orang-orang kayanya menguasai itu. Saat itu ya, Saat Bang. itu. Nah, Kemudian, ya, Oke. kemudian masa ini kita selalu menyebutnya era informasi. gimana itu maksudnya? Era informasi Mhm. di mana kita sebelum kita kesini saya sempat belanja di marketplace, nggak perlu masuk toko lagi. Oh, revolusi industri 4.0 Nah, lah bahasanya. 4.0. Industri 4.0 itu. Kekuatannya di mana di situ? Di mana itu? Pada masa informasi, era informasi ini kekuatannya di mana? Maka siapa yang bisa menguasai kekuatan itu, maka dia menguasai dunia. Oke. Nah, kekuatannya justru ternyata ada di manusia. Powernya itu ada di ada individu setiap manusia. manusia. Oke. Nah, jadi siapa yang menguasai Individu manusia, ini. individu-individu ini melalui alat-alat teknologi itu, maka dia berkuasa. Oh, ya ini dibuktikan dengan 10 tahun terakhir Ya. ini kita dipimpin oleh kapitalis-kapitalis yang Ya. berangkat dari teknologi. Ya. Memang itu terjadi itu. Betul, harusnya ya itu dikuasai oleh orang-orang koperasi. Karena koperasi kan bentuknya adalah asosiasi Kepemilikan bersama. manusia. Betul. Jadi ingat, koperasi itu ada dua aspek, ya. Ada dua aspek yang tidak bisa hilang, yaitu asosiasi manusia dan perusahaan sosial. Jadi ada konsep sosialnya sebagai manusianya dan ada konsep bisnisnya. Makanya disebut dengan social economy. Ya, jadi koperasi itu dari satu sisinya adalah asosiasi orang per orang. Di sana ada orang secara individual, secara personal, kemudian berhimpun menjadi sebuah himpunan atau associate. Oke, Bang, itu panjang banget dan itu menarik sebenarnya gitu kan. Cuma tadi saya itu menggarisbawahi sekali ketika ada pasal 33 yang menyebutkan badan usaha yang memang ditulis dalam undang-undang itu adalah namanya koperasi. Tapi hari ini tidak pernah kita temukan pendidikan koperasi berangkat dari dasar pendidikan awal paling dini, yaitu sekolah dasar atau sekolah menengah. Nah ini kan Bung dan Sarina pasti di luaran nggak sepenting itu kok, buktinya di dalam kurikulum pendidikan sendiri pun tidak diajarkan seperti itu. Bahkan mungkin tadi ada argumen juga kan, katanya ini inkonstitusionalnya masyarakat bahwasanya belum berkooperasi gitu loh. Nah itu kayak gimana Bang itu penjelasannya itu Bang? Oke, sebenarnya pertanyaan itu tidak tepat buat saya ya. Harusnya ke penyelenggara negara ya. Tetapi ingin saya ingatkan juga bahwa negara di sini memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Aspek-aspek apa saja yang perlu dicerdaskan itu banyak sektornya. Salah satunya adalah bagaimana kita mempraktekkan demokrasi pada aspek ekonomi. Oke. Nah, jelas sebenarnya di pasal 33 itu bentuknya itu adalah koperasi. Tapi pernahkah kita diajarkan bagaimana berkoperasi? Nah itu dia kan. Ini yang menjadi Ya kan? problemanya. Pernahkah kita dicerdaskan untuk berdemokrasi secara ekonomi? Belum. Ya kan? Tidak. Bahkan kita koperasi itu seperti apa sih sebenarnya? Itu kan juga tidak. Iya. Kalaupun ada tentang koperasi di buku pelajaran siswa, ya, murid-murid itu hanya menyandingkan koperasi sebagai badan usaha layaknya seperti PT, CV dan lain sebagainya. Tetapi secara sistem apa itu koperasi?
kenapa funding father kita menyebutkan koperasi di dalam konstitusi dasar kita itu begitu pentingnya, ya. Kenapa itu kita tidak pernah diajarkan? Itu yang terjadi kan. Dan sangat ya wajar lah kenapa kita tidak tahu berkoperasi, karena memang kita tidak pernah diajarkan. Dan sejak 20 tahun yang lalu kita memang sudah selalu berjuang untuk memasukkan itu ke dalam kurikulum, ya. Tapi ya namanya perjuangan, kita tidak tahu kapan bisa menghasilkan, ya. Ya makanya kehadiran rumah kesejahteraan ini juga salah satunya adalah untuk berkontribusi melakukan pendidikan kepada masyarakat, ya, bagaimana berkoperasi yang seharusnya. Oke. Ya. Itu menarik Bang, tapi saya menunggu Kang Pendinya sendiri karena saya pengen tahu rumah kesejahteraan itu kayak gimana. Karena artinya tidak ada kata menyerah ketika berjuang. Nah, ketika perjuangan untuk memasukkan koperasi ini kepada pemerintahan atau kurikulum pendidikan ini belum bisa diamini, maka kan ada solusi alternatif lain dengan adanya rumah kesejahteraan segala macam. Nah, mungkin Kang Pendi kalau udah bisa datang ke sini duduk, nanti langsung duduk aja gitu, langsung masuk, nggak usah malu-malu dengan ada kamera, atau emang pemalu orangnya? Oh enggak. Atau malu-maluin? Dia benerin kamera dulu. Malu-maluin. Oke. Gitu. Nah, kita sekarang udah kehadiran Kang Pendi juga yang dari tadi dimaksud sama Bang Azhar sendiri. Nih CEO dari Rumah Kesejahteraan. Nah Bang, tadi kita udah ngobrol panjang dikit lah, panjang-panjang dikit gitu loh. Nah, tapi menarik banget soal koperasi. Cuma kita kan tadi udah mengenalkan ke Bung Sarina ini kalau Abang, terus Bang Azhar juga ini dari Rumah Kesejahteraan. Nah, cuma pertanyaannya, Rumah Kesejahteraan ini apa? Oh iya, saya mungkin pertama ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Makasih nih hari ini saya bisa ngumpul nih di sini ya. Semoga hari ini betul-betul bisa menghasilkan obrolan. Mudah-mudahan ada faedahnya lah. Walaupun Amin. banyak di antara dongeng ya kebanyakan anfaedahnya gitu ya. Dan banyaknya clickbait doang ya. Iya. Tapi sebelum saya jawab apa itu rumah kesejahteraan, justru saya ini mau tanya juga nih ke Bro Agung ya. Jadi kenapa podcastnya hari ini kepikiran koperasi? Oh, ini. Malah ditanya Nah, balik. sebelum itu ya, karena let's say kalau orang ngomongin koperasi dianggapnya nggak kekinian gitulah, jadul banget gitu ya. Lu mukanya muda tapi yang diomongin ya kan feodal banget gitu ya. Aku mau nanya itu dulu sebelum kita ngomong yang lain gitu. Ini uniknya kalau dialog sama abang-abang ini gitu. Jadi yang mestinya saya yang nanya ini tanya duluan. Jadi gini Bang, kenapa kita hari ini ngebahas koperasi gitu Bang ya, menarik soal koperasi. Saya sendiri pun mau untuk coba dong saya yang menjadi fasilitator untuk dialognya segala macam. Karena gini Bang, berbicara koperasi nih Bung dan Sarina juga perlu tahu juga, ideologi Pemuda Demokrat Indonesia ini kan berideologikan Marxisme, di mana kita paham betul Marxisme itu yaitu dia mampu berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, berkarakter dan berbudaya. Inilah yang melatar belakangi saya untuk mengenal lebih dalam bagaimana sebuah konsep masyarakat yang baik, yang idealnya. Dan ini ternyata mengantarkan saya ke bentuk makhluk yang tadi kata Bang Azhar ini namanya koperasi. Ini ya naon sinu kumaha ieu koperasi. Bahasanya ya ini, siapa itu koperasi gitu loh. Ya. Nah, ternyata akhirnya kita setelah penelusuran panjang sampailah bermuara ketemu sama Kang Pendi sama Bang Azhar gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita di sini dapatlah sedikit solusi gitu loh. Sedikit solusi. Oh, kayak gini loh makhluk yang namanya koperasi teh gitu. Iya. Nah, itu mungkin kira-kira. Oke, saya kira menarik karena di sepanjang kami berjalan ya, berhimpun, berkooperatif atau berkoordinasi, berkolaborasi, berdiskusi. Kalau orang ngomong koperasi itu
oh koperasi ya, itu loh yang koper isi terus dibawa lari. Diisian terus dibawa lari gitu. Iya, kalau kawan-kawan semua searching pemberitaan mengenai koperasi, it's all about betting. Di top ratingnya nih, di top rating website itu betting. Rating topiknya mungkin ya. Jadi somehow ngomongin koperasi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang orang koperasi itu hanya kopker nudidasi kalau orang bilang. Oh. Khusus untuk yang orang berdasi ya. Kalau anak-anak pemuda berdasi gitu ya, hari ini berdasi kayaknya sesuatu banget gitu. Nah, itu juga kemudian yang melatar belakangi banyak pertanyaan saya. Kenapa selalu mengulang pertanyaan itu dari situ? Karena gini loh, kalau saya tanya dimanapun, kalau saya tanya tahu koperasi, 100% jawabnya tahu. Tapi kalau saya tanya apa itu koperasi, Simpan pinjam. jawabannya itu ya tadi simpan pinjam lah gitu. Oke. Padahal itu adalah bentuknya toh. Iya. Nah, kemudian nalar itulah yang kemudian menurut kami di Rumah Kesejahteraan berpikir ini gimana ya cara memberikan informasi. Karena begini, menurut saya perjalanan ini ternyata koperasi ini mirip-mirip makhluk gaib gitulah. Oh, justru mirip makhluk gaib ya Bang ya? Iya, kenapa? Karena kalau untuk menampakkan koperasi kayaknya butuh ilmu tinggi gitu loh. Magis Magis ilmu banget ya. gitu. Kalau untuk apa sih koperasi? Apa itu koperasi? Seperti apa koperasi? Untuk memperlihatkan muka koperasi itu gila anjay katanya kan. Koperasi gitu ya. Untuk menghadirkan, memperlihatkan, menunjukkan gitu ya. Apalagi menjalankan, gila nggak? Nah, itu satu hal. Maka berdasar hal itu, kalau tadi diulas mengenai demokratisasi ekonomi yang berdikari dan lain sebagainya, dan jatuhlah pada penemuan Bung Agung dengan kawan-kawan akhirnya menemukan satu makhluk yang koperasi ini kan. Iya. Nah, ini kan sebuah siklus perjalanan sampai akhirnya ditemukan. Ini spesial karena koperasi di ruang ini adalah makhluk yang ditemukan, bukan sekedar mendengar tapi menemukan dari tadi ya ragam diskusi dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian dari situlah kami melihat bahwa ternyata banyak orang butuh dengan koperasi. Hari ini kami melihat bahwa koperasi ini ternyata ditemukan oleh banyak pihak, banyak entitas, banyak komunitas, gitu ya. Walaupun ada sejak zaman jebot gitu ya, zaman jadul sampai sekarang ternyata koperasi masih ada. Itu satu ya. Yang kedua, berdasar itulah kemudian saya melihat, kami yang selama ini dongengin koperasi di mana-mana, berpikir bagaimana caranya memberikan informasi-informasi yang aktual mengenai perkoperasian. Yang kedua, bagaimana kami memberikan edukasi-edukasi yang ideal bagi publik. Nah, di lingkaran kami di Rumah Kesejahteraan, kita punya concern dan fokus ke wilayah itu. Kami ingin memberikan sebuah karya dalam bentuk partisipasi kami untuk bangsa dan negara. Dalam konteks apa? Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, ikut berperan aktif dalam rangka satu diantara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mantap. Itulah kenapa lahirlah Rumah Kesejahteraan. Yang kami menyebutnya Rumah Kesejahteraan ini adalah platform. Yang pada akhirnya platform ini adalah membentuk sebuah ekosistem yang besar dan memberikan dampak bagi semua pihak. Itu dongengnya, Bung. Wow. Jadi slogannya menjadikan kesejahteraan menjadi nyata. Melahirkan kesejahteraan menjadi nyata. Oh, berarti dengan hashtagnya itu melahirkan kesejahteraan menjadi nyata. Yes.
memang kesejahteraan itu bukan cuma lip service Oh, doang gitu iya ya Bang ya, dong. Iya. gitu. Ya diwujudin. Nah, aduh, tapi desain landasannya itu sampai buat cengok Bang bahasa saya itu. Tuh, wah ini megah banget nih kayak gitu. Gitu. Bentuk aplikasi nyata dari masyarakat Indonesia yang partisipasi aktif itu ya memang harus berkontribusi terhadap negara. Ya. Ternyata ada satu sektor di dalam undang-undang ini yang memang belum terekspos banyak gitu loh Bang. Dan itu kehadiran rumah kesejahteraan ternyata wah ini menjadi kayak warna tersendiri loh Bang dalam kacamata saya. Bung dan Sarina bisa tanggapin sendiri deh. Pasti ada ya yang kayak gini ya, yang kayak gini. Yes. Nah, tapi Bang, setelah ngebahas tadi ada udah berbicara tentang koperasi sedikit sejarahnya, terus tadi ada rumah kesejahteraan. Mungkin bisa dikasih tambahan waktunya ya. Boleh. Karena rame ini soalnya. Jarang-jarang nih kita nanti jadi 2 season nggak apa-apa dah, bodo amat. Nah, kayak gitu nih. Banyak pertanyaan dari kru, banyak Ini pasti banyak yang mau nanya juga sebenarnya. Wah ini kalau live kayaknya banyak banget yang nanya gitu. Nanti kita bikin live. Nah, gitu Bang. Nah, dalam proses perjalanan Bang Azhar sama Bang Pendi aktif di dunia perkoperasian sejauh ini gitu Bang. Nah, kendala-kendala yang terjadi di masyarakat nih kan kita kerap kali menemukan dari satu fakta yang tadi Abang ceritakan bahwasanya ini banyak pemahaman koperasi ini cuma simpan pinjam. Nah, dan bahkan mungkin baru sekarang diceritakan bahwasanya aplikasi dari pasal 33 itu adalah koperasi itu harus real. Nah, kayak gitu. Selain itu Bang, ada nggak kira-kira kendala yang paling fundamental yang Abang rasakan ini perlu ditunjang oleh aspek pemerintahan, kesadaran masyarakat? Itu sih Bang yang mungkin dari sudut pandang rumah kesejahteraan deh gitu. Ke gue atau Ya, Bang Azhar nih? abang dulu Oh, gitu gua ke dulu Bang ya. Benny. Tadi udah ngobrol panjang kita gitu. Ya, jadi kalau bicara kendala, tentu kita taunya, banyak banget kendalanya nih. Ngomongin koperasi itu kendalanya dari mulai soal pendidikan gitu, tadi pemahaman ya tentang apa itu koperasi dan lain sebagainya. Yang kedua dongeng kesadaran gitu ya. Kemudian yang ketiga ngomongin soal upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya organisasi-organisasi koperasi baik itu dalam bentuk gerakan gitu ya. Dari semua ekosistem itu saya kira kendalanya cuma satu, tentang bagaimana semua menyadari pentingnya berkooperatif. Betul. Setuju. Pentingnya berkooperatif Pentingnya ya. berkooperatif. Karena belum tentu orang yang sudah berkooperasi dia Kooperatif. berkooperatif atau berkooperasi. Berkooperasi itu bukan hanya sekedar dia menjadi anggota koperasi. Lu kooperatif dong. Lu kooperatif dong. Lu punya masalah kalau ditekan, kooperatif dong. Ya mohon koordinasinya lah. Yes. Oke. Tapi oke deh, berarti banyak sektor-sektor tapi landasannya adalah kesadaran berkooperasinya itu. Kesadaran Bang. berkooperasi. Nah, saya coba pindah dulu nih, ini ngobrolnya. Nah, itu Bang, Abang nih kan dari waktu sebelum tadi itu kita sudah diskusi dengan komunikasi yang panjang dengan tokoh-tokoh di pemerintahan segala macam nih Bang. Kalau saya sih justru konkret aja, strike aja bahwasanya hari ini pemerintah gagal dalam mengaktualisasikan nilai-nilai pasal 33. Bahwasanya banyak pemahaman ke arah sana belum sampai gitu loh. Artinya koperasi dipakai hanya sebatas platform untuk penyerapan anggaran atau platform sebagai platform bahwasanya pemerintah memiliki program di sana gitu, tapi tidak sampai pada esensinya nilai. Nah, gimana nih Bang? Seharusnya pemerintah tuh kayak gimana sih Bang? Dari ngobrol-ngobrol itu Bang. Sebenarnya saya tidak mengatakan itu ya. Pemerintah itu memang sudah melakukan apa yang mereka harus lakukan. Oh gitu. Ya. Oke. Tetapi sejak awal memang koperasi ini tidak boleh berhasil. Oke. Makanya kesini pemerintahnya agak melanjutkan terus aja seperti itu.
Ya, Kok bisa jadi kayak ya gitu? saya berani mengatakan bahwa koperasi di Indonesia tidak boleh berhasil. Why? Ya. Maksudnya apa fakta yang menyatakan bahwasanya koperasi nggak boleh? Oke, secara budaya kita sudah mengenal koperasi jauh sebelum koperasi diidekan oleh Bung Hatta. Oke. Ya, secara agama juga seperti itu. Oke, secara budaya di kampung saya ada namanya Tudang Sipulung. Di Jawa ada namanya gotong royong. Kalau di sini ada namanya sibu apa? What is it? Gotong royong. Ya, gotong royong ya. Gotong royong. Itu semua adalah dasar daripada kooperatif. Betul. Ya, secara budaya kita itu sudah berkoperasi dari dulu. Di agama kita, semua agama resmi yang ada di Indonesia itu ada landasan dalilnya orang berkoperasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu koperasi banget. Ya? Artinya bang, artinya. Itu koperasi banget. Ya, kita harus saling tolong menolong. Ya, koperasi itu adalah help self to help others. Ya, kita menolong diri sendiri itu dengan cara menolong Orang orang lain. lain. Betul. Itu ta'awun. Yang namanya ta'awun bukan hanya kita menerima pertolongan. Itu konsep ta'awun. Harus saling Ya, menolong. harus juga. Jadi Ya. bahkan ada di agama yang lain pun seperti itu. Ya, itu ada. Saya kalau di pelatihan itu lengkap memberikan Ya. dalil-dalilnya. Wah nanti kita juga. Tetapi kenapa kita tidak bisa mempraktekkan bahkan semakin kesini kita semakin tergradasi dengan nilai-nilai budaya dan agama kita dalam berkooperasi. Oke. Ya, kenapa? Karena kita memang tidak boleh. Kita itu harus individualis. Jadi kayak kita justru menyerap energi barat yang individualis gitu. Saya tidak mengatakan itu ya, bahwa mungkin beberapa dekade yang dulu itu ada desain negara kita yang memang tidak boleh kita bersama-sama dalam Oke, membangun ya. itu ya, dan saya tidak mau berbicara lebih jauh Ya. berbicara lebih jauh di situ. Itu secara itu perspektif saya secara personal. Oke. Ya, itulah kenapa juga dulu Departemen Koperasi dan UKM. Ya. Ya, UKM itu usaha kecil menengah, koperasi usaha kecil menengah. Dia koperasi itu harus ada di situ supaya paling tinggi koperasi itu menengah saja, Nggak tidak boleh besar, tinggi, nggak tidak boleh besar. Betul. Ya, betul. supaya bisa ditolong. Sampai sekarang loh bang Ya, itu iya, bang. iya, ya, mungkin karena itu kan hanya melanjutkan. Iya. Tapi masalah yang mendasar sesungguhnya adalah ya kita tidak tahu. Tidak paham akan kooperasinya itu sendiri. Ya, boro-boro paham, kita tidak tahu. Oke. Kita hanya tahu koperasi, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana berkoperasi. Itu different thing. Ini ada dua hal, koperasi dan berkoperasi. Koperasi kita cukup dulu 20 KTP kita sudah bisa buat koperasi. Iya. Tapi orang-orangnya belum tentu berkoperasi. Itu yang menjadi problem Itu. utamanya. Nah, kemudian apa sebenarnya berkoperasi itu? Ya, kalau definisi koperasi bisa dilihat di Google. Iya. Tapi saya selalu mengatakan koperasi itu apa? Oh, koperasi itu gampang sekali. Satu, kita membeli bersama-sama. Ya. Kalau kita punya kebutuhan konsumtif, kita beli bersama-sama. Yang kedua, kita menjual bersama-sama. Kalau kita punya produk, kita produksi, kita ini kan maka kita jual bersama-sama. Oke. Maka daya tawar kita itu lebih kuat. Ya. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Kalau kita membeli bersama-sama, maka yang tadinya mungkin harga 10.000 itu bisa jadi 5.000. Ya. Ya, karena di betul. hukum retail itu semakin banyak kita beli semakin murah Iya. harganya. Kalau kita membeli bersama-sama harganya semakin murah. Kalau kita menjual bersama-sama, kita bisa juga menentukan harga kita. Karena Nah, bersama-sama karena kita itu. bersama-sama. Iya. Petani kita kenapa tidak bisa kaya? Karena tengkulak yang tentukan harganya, Iya. bukan mereka yang punya produk tentukan harganya. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bekerja bersama-sama. Yuk, kenapa bisa banyak di PHK? Karena Anda tidak punya kekuatan di perusahaan Anda. Karena perusahaan itu bukan perusahaan Anda. Ya, maka Anda tidak punya kekuatan untuk mempertahankan diri Anda untuk bisa bekerja di sana. Coba jika Anda ahli hukum, bikin firma hukum koperasi, Anda semua tidak ada yang bisa pecat Anda. Betul. Itu bekerja bersama-sama. Kemudian berinvestasi atau menyimpan ya, saving together. Ya, kamu bisa ada duit, Anda berbisnis, Anda punya duit, ya simpan di bank Anda. Anda ada yang lain butuh duit, Anda kasih itu, kemudian kita berkembang bersama. Hanya ini saja berkooperasi, membeli bersama-sama, menjual bersama-sama, bekerja bersama-sama, you invest together.